Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Ibu dan bapak, adik-adikku sekalian dimanapun berada, saya ingin mencoba membuktikan bahwa belajar tajwid itu mudah. Mudah kalau kita punya trik dan punya caranya. Kita coba di surah Al-A'la ini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fassawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sampai situ dulu ya. Nih ya, kita kupas. Bis kosar, pendek, jangan dipanjangin, jangan jangan. Bismillah, lafaz Allah ini dibaca tipis. Tarkik, kenapa tipis? Karena sebelum lafaz Allah baris di bawah. Nih penyebabnya ya. Lafaz Allah hanya dua, tipis atau tebel. Ya, tebel, tarkik, tipis, tebal, tafkhim, atau tafkhim itu seperti taglid. Kayak ini, masya Allah, tebal ya, karena sebelum lafaz Allah baris di atas. Jadi yang menentukan lafaz Allah ini tipis tebal adalah sebelum lafaz Allah ini barisnya di bawah apa di atas. Ini sebelum lafaz Allah, ini barisnya di bawah, ini baris kasroh di bawah. Jangan dibaca bismillah, jangan bismillah, tetapi ini illa masya Allah. Kenapa? Karena barisnya di atas. Ingat-ingat ya. Satu dapat ya. Gampang belajar sama saya itu. Oh, sombong amat. Bukan begitu. Kalau belajar harus memberikan motivasi. Karena selama ini orang belajar tajwid itu pusing, mumet. Dengan saya trik-triknya gampang ya. Ini baru satu trik. Banyak trik-trik yang lain, banyak metode-metode yang saya miliki. Bismillah, la-nya ad asli. Ya, pokoknya mah kalaupun lupa namanya, setiap ada yang berdiri, mirip apa yang berdiri, anak-anak gitu kan. Mirip alif. Alif itu berapa panjangnya? 2 ketukan atau 2 harokat. Ya, 2 ketukan. Kalau lagu kan Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Bismillah, lafaz Allahnya dibaca tipis ya. Bismillah, lafaz Allahnya dibaca tipis. Karena sebelum lafaz Allah baris di bawah, kasroh. Bismillahir, alif lamnya alif lam tidak dibaca. Gitu dulu deh ya, kalau susah mah. Ada alif lam yang dibaca sama alif lam nggak dibaca. Kapan terjadinya? Gampang, alif lam nggak dibaca karena nggak ada tanda bacanya tuh. Beda dengan ini, alif lam dibaca karena ada tanda bacanya. Nih. Ya, sabbihisma rabbikal a'la tuh. Walladzi akhrajal, tuh dibaca kan? Walladzi akhrajal mar'a, tuh. Jadi alif lam yang dibaca karena ada tanda baca. Alif lam enggak dibaca karena tidak ada tanda baca. Itu yang gampang mah. Kenapa begitu? Nah, ini ada panjang. Bismillahir, ini alif lamnya alif lam samsiah ya. Alif lam samsiah. Kenapa alif lam samsiah? Karena setelah alif lam bertemu huruf-huruf samsiah ini. Huruf samsiahnya ro ya. Huruf samsiah itu ada 14 itu ya. Nanti disebutkan ya. Tasa, dal, za, ro, zai, sin, shin, sod, dod, do, zo, lam, nun. Tuh hafal? Hafal lah ya. Ta, sa, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, dod, do, zo, lam, nun. Itu huruf-huruf samsiah. Artinya apa Pak Ari? Kalau setelah alif lam ini bertemu salah satu huruf yang 14 ini, di sini kan ro huruf samsiahnya tuh, ya, ro. Nah, ini maka alif lamnya pasti tidak ada tanda bacanya di sini. Otomatis walaupun tidak ada tanda baca, di atas ro ini ada huruf bertasdid. Jadi dari sini bismillahir masuk ke sini. Ibu-ibu kok banyak yang baca bismillahil, rahmanil. L-nya jangan dibaca, jangan dibaca. Ingat-ingat yang harus dipahami. Yang gampang, yang instan mah pokoknya alif. Kita kan suruh baca. Nih, kayak ini.
Ini kan Allah, ya. Nanti kita belajar dalam terjemah perkata dalam nahwu sha'rab, asalnya ya ismun, kemasukan bismi itu. Alif hamzahnya hilang. Ini juga Allah digabung dengan ini hamzah wasal, bismillah, alif lam, alifnya nggak dibaca. Sama ini juga alif lamnya nggak dibaca. Kenapa ini? Kalau ini karena setelah alif lamnya bertemu huruf samsiah itu ro. Itu paham nggak? Roknya tebel tabkhim, ya. Kenapa ro tabkhim? Baris di atas. Ari tipis ri-nya, ro tebel, ya. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Ro-nya sama ya alif lam samsiah tadi. Kenapa? Karena setelah alif lam bertemu huruf samsiah itu ro. Cara mudahnya alif lamnya tuh tidak ada tanda. Beda dengan yang ini ada tanda, ada sukunnya. Tuh ya. Ada sukun, ini nggak ada apa-apanya. Kita kan disuruh baca, ini dibaca yang ini. Sabihis parabikal a'la. Yang ini nggak usah dibaca karena kita suruh baca. Kenapa ada tanda baca? Ini ada sukun. Ini kasih juga sukun dong, nggak bisa. Kenapa? Karena ada ketentuan. Kalau setelah alif lam bertemu huruf-huruf samsiah, salah satu huruf samsiah dari yang 14 ini, maka lamnya, alif lamnya nggak dibaca. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Hi-nya matobi'i. Kenapa matobi? Berbaris kasrah dengan ya mati. Ya, ingat matobi itu unsurnya 3. Berbaris fathah dengan alif, berbaris kasroh dengan ya mati, berbaris domah ya dengan waw mati. Itu ya. Nanti ada contoh-contoh matobi ya yang lebih seksama lagi. Di sini ya, Bismillahirrahmanirrahim. Hi asalnya matobi, karena bertemu dengan satu huruf hidup dihentikan. Setelah mad ini ada satu huruf hidup qasar, salah satu huruf qasar. Jika berhenti membacanya, jadilah mad arid disukun. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau berhenti, kalau nggak berhenti, panjangnya nggak ada, mad arid sukunnya nggak ada. Misalnya di wasol, Bismillahirrahmanirrahim. Misabbihis tuh, kan nggak ada panjang kan? Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihis, mi-nya dibaca, tapi kalau mau wasol ujung hurufnya dibaca. Ada ketentuannya nanti. Kalau tanwin lain lagi ya. Kalau ketemu alif lam samsiah, alif lam qamariyah, nanti nunnya dibantu nun iwad. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Mad arid disukun. Sabbihis ada hukum nggak ada. Qasar aja, bacaan pendek, cuman banyak double. Karena tanda-tanda seperti ini, sidah, tasdid itu pendobel. Sabbihis, sabbihis, masuk dari his ke huruf mati. Sabbihis, ro-nya tebel. Rabbikal, tuh alif lamnya, alif lam qamariyah. Kalau ini alif lam tidak dibaca, yang di atas. Kenapa nggak dibaca? Karena setelah alif lam bertemu huruf-huruf samsiah yang 14 ini. Kenapa nggak dibaca? Karena nggak ada tanda bacanya. Yang gampang mah gitu aja ya. Kalau ngajarin sama orang jangan susah-susah dulu, ntar nggak mau ngaji lagi, pusing mumet, nggak mau belajar. Ya udah begini aja Bu, Pak. Kalau Bapak nggak bisa juga, belum paham juga, kan semua orang bukan soal pintar dan nggak pintar ya. Sekarang kita terlambat belajarnya gitu loh. Saya aja ngapalin Pak Lobster tuh susah. Saya manggilnya Sarmin, padahal Pak Sarman ya. Tuh, nama orang aja saya susah lupa, susah ingetnya, ya lupa terus. Apalagi belajar yang kayak gini, mumet lagi, susah lagi. Ya udah, cara gampang aja. Alif lam ini tidak dibaca karena tidak ada tanda baca. Alif lam ini dibaca karena ada tanda baca. Nah, kalau mau nanya, kenapa ini nggak ada tanda baca? Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa ini ada tanda baca? Nah, itu baru dijelasin. Ini tidak ada tanda baca karena setelah alif lam bertemu huruf samsiah. Syaratnya, misalnya logika berpikir, Pak Sarman ketemu dengan Dewi. Dewi itu jadilah nikah, misalnya jadi ibu Sarman gitu. Ari nikah dengan Ida, misalnya jadilah Idanya ibu Ari, begitu. Ini juga setelah alif lamnya, logika berpikirnya ya, jangan berpikir ketemu jodohnya. Kalau setelah alif lam ketemu ro, jadilah huruf samsiah ini, jadilah tidak dibaca. Kalau setelah alif lam ini ketemu huruf-huruf qamariyah, maka jadilah lamnya dibaca, ada sukun. Berapa huruf qamariyah? Sama seperti samsiah, jumlahnya 14. Jadi dari 28 itu dibagi 2. 14 qamariyah,
14 hamziah gitu. Ini kenapa terjadi? Karena setelah alif lam bertemu huruf qamariyah itu alif atau hamzah. Alif itu atau hamzah. Kenapa? Ini sebetulnya bukan alif, ini hamzah. Tapi cetakan Indonesia kan udah kadung kita mengenalnya alif. Apa bedanya alif dan hamzah? Kalau alif itu huruf-huruf mati. Kalau hamzah huruf hidup gitu ya. Ini i, ini hamzah. La, ini alif gitu ya. Sabihis rabbikal a'la. Ini sabbihis gitu. B-nya berasa. Sabbihis rabbikal a'la gitu ya. Ini kenapa alif lamnya dibaca? Karena ada tanda baca. Kenapa nggak dibaca yang atas? Karena tidak ada tanda baca. Kenapa ini ada tanda baca? Karena setelah alif lam bertemu huruf qamariyah yaitu hamzah atau alif. Ada berapa huruf qamariyah? Ada 14. Apa? Ibaghi, hajjaka, wa khab, akima. Itu ya. Nih kan alif nih ya. Tuh hamzah ini ya. Sabbihisma rabbikal a'la. La-nya ini alifnya ya. Ini alif juga ya. Gitu alif maksurah. Itu ya, nanti ada. Ini a'la panjang karena ada alifnya. Ya-nya jadi ya alif ini nilainya. Sabbihisma rabbikal a'la. Ini lam alif, tidak ada mul waqaf, tidak boleh berhenti. Kok berhenti? Karena ada nomor ayat. Nomor ayat sama nilainya seperti waqaf mutlak. Disambung lebih bagus. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Lebih bagus. Enggak disambung. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi. Kenapa a ini namanya hamzah wasol. Apa artinya? Kalau diwasol, kalau disambung hamzah ini enggak berbunyi. Sabbihisma rabbikal a'la. Tuh, ya. Kalau dihentikan alladzi kan bunyi. Kalau disukun. Kalau disambung nih, sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Kalau disambung ini hamzah ini enggak bunyi. Tapi kalau diputus ya, itu diwaqaf baru alladzi. Ini hamzah wasol ya. Nanti ada hamzah wasol, ada hamzah yang tetap kotok. Alladzi, kenapa a selalu a ya di sini ya? Kalau a i u nanti lain cerita, itu fi'il mudhari. Alladzi ya, tuh alladzi karena ini barisnya jadi a. Asalnya memang alladzi kan? Alladzi, allati isim mausul, isim isyarah, nanti ke sana ya isim. Alladzi, nya ini mad tabi'i karena baris kasrah dengan ya mati. Tuh mad tabi'i ya. Mad tabi'i ada berapa? Ada 3. Baris kasrah dengan ya mati, baris domah dengan waw mati, baris fathah dengan alif ya. Baris fathah dengan alif. Itu alladzi khalaqa, enggak ada hukum khalaqa. Hukumnya pendek-pendek aja, kosar. Kenapa kosar? Kan kalau sholat dikosar ya, dipendekin gitu. Jadi pendek, enggak boleh alladzi khalaqa, enggak boleh lah, baik amat. Kan ada yang manjangin. Ya, dibaca panjang itu kalau ada pemanjangnya. Ini ada pemanjangnya. Ini a'la. Tapi ini pun yang ini walaupun panjang, kalau disambung enggak panjang. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Tuh. Ya, ini ya, walaupun iya, ini alif. A'la kalau dihentikan dibaca panjang, tapi kalau disambung nggak jadi panjang. Itulah nanti rumusnya matobi itu tidak dibaca panjang kalau ketemu tasdid dan sukun nanti ya ada. Alladzi khalaqa fasawwa. Wahnya ini mad asli ya, fasawwa. Ini tanda waqafnya ini al-waslu aula, disambung lebih utama. Maksudnya sambung lebih utama, nggak disambung nggak apa-apa. Apa sih maksudnya? Puasa Senin Kamis itu dilakukan lebih utama. Orang ada halangan nggak bisa, ya nggak apa-apa, nggak dapat pahala. Senin Kamis kan itu utamanya dilakukan. Al-waslu aula, ini disambung lebih utama. Nggak disambung nggak apa-apa. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi nggak ada hukum ini. Walladzi dzi matobi'i. Qaddara, rohnya tebal tafkhim. Fahada mad asli. Tandanya ini al-waslu aula, disambung lebih utama. Kalau ini al-waqfu aula, dihentikan lebih utama. Ada konsekuensi hukumnya. Jadi kalau berhenti di sini nggak usah ngulang, nggak apa-apa ya. Gitu ini ya. Walladzi qaddara fahada.
Walladzi matobi, betul ini matobi. Kenapa? Baris kasrah dengan ya mati. Tapi matobinya yang sudah berubah nama. Ini kan ada tuh, ada alisnya. Ini karena matobinya ketemu alif. Iya begitu, iya begini ketemu alif kan? Tapi salah sebetulnya, matobi ketemu hamzah di lain kalimat. Karena ini hamzah. Coba lihat cetakan Timur Tengah. Di atas alif ini ada hamzahnya. Ya, jadi ini mad jaiz munfasil. Mad boleh, jaiz ya, boleh dibaca panjang karena pisah. Kalau nanti beda dengan ini, mad wajib muttasil. Ini mad wajib muttasil yang ini. Ya, karena matobinya ketemu hamzah, satu kalimat, satu rangkaian. Ini di beda rangkaian, beda kalimat. Kalimat jangan dikonotasikan, dipikirkan seperti kalimat bahasa Indonesia. Saya pergi ke pasar itu satu kalimat. Kalau bahasa Arab, saya itu kalimat. Pergi itu kalimat. Jadi saya itu ya, ada nanti kalimat, ada isim, ada fiil, ada huruf begitu. Nantilah ya kita belajar sedikit-sedikit dalam bahasa Arab dasarnya. Walladzi, jadi apa tadi? Mad jaiz munfasil. Akhroja, nggak ada hukum. Akhroja, rohnya aja tebel. Akhrojal, alif lamnya yang tadi, alif lam komariah. Kenapa? Di atasnya ada sukun. Kenapa ada sukun? Karena setelah alif lam bertemu huruf komariah itu mim, itu mim ya. Tulisannya ini sebetulnya mimnya jelek ya. Mimnya itu sebenarnya harus ada lubangnya. Ya, kayak gini nih, kayak ada lubang begini, ada maksudnya ada tengahnya gini. Ini nggak ada apa ya? Kopong. Nah, kayak gini mim tuh harusnya tuh. Tengahnya ada bolongnya. Ini kayak gini ya. Kalau ini kan H. Kalau ke bawah doang mim, kalau ke bawah dan atas jadi H. Ada H besar. Ini nanti kita belajar huruf ya. Tapi sudah ada di YouTube huruf-huruf hijaiyah yang berubah bentuk. Walladzi akhrajal ra-nya tebel. Kok tebel? Pak Ari kan ra-nya mati. Iya, karena sebelum ra-nya barisnya di atas. Kalau sebelum ra mati baris di bawah tipis. Kalau sebelum ra mati baris di atas tebal. Walladzi akhrajal mar'a, mad asli. Ini iya-nya ya pengganti alif ya. Mar'a, tanda wakafnya al-waslu aula, disambung lebih utama. Faja'alahu, hu-nya ini mad silah qasirah. Apa itu mad silah qasirah? Umumnya tanda berdiri ya. Tanda berdiri domah terbalik. Fathah berdiri, fathah gini. Nanti ada kasroh di bawah, kasroh berdiri, adanya di hadomir. Ini hadomir. Ya. Hadomir itu apa? Kata ganti hu. Kalau bahasa Inggris seperti him ya. Him itu dia, faja'alahu, miliknya, dia telah menjadikan gitu kan. Kayak di Al-Ikhlas kan gitu. Lahu ya, lahu baginya, bagi dia. Laki-laki, tapi jangan diartikan bahwa Allah laki-laki, bukan. Tapi memang kata-katanya selalu domirnya dengan domir kata ganti laki-laki kayak him gitu ya. Faja'alahu, ini marsilah qasiroh. Nanti ada marsilah qasiroh ketemu alif, ketemu hamzah jadi marsilah tawilah. Di sini marsilah qasiroh. Catat ya, marsilah qasiroh. Faja'alahu marsilah qasiroh gutha. Ini matobi'i juga. Iya, matobi'i. Matobi yang bertemu hamzah satu gabungan, satu kalimat, satu rangkaian, maka jadilah mad wajib muttasil. Mad panjang wajib. Wajib panjang muttasil karena nyambung, karena satu rangkaian. Ibarat kalau kereta, kita naik sama Pak Sarman ya, sama Ibu Lia, Pak Hilmi, atau Ibu Tuti, atau siapa saja, atau Bu Nunik ya, Bu Nunik. Tuh. Itu satu rangkaian, satu gerbong kereta kan. Kereta tuh ada beberapa gerbong gitu ya. Kita gerbong satu sama-sama. Nah, itu ini yang dikatakan mad wajib itu satu gerbong antara mad dan hamzahnya. Kalau mad jaiz beda gerbong. Saya di gerbong pertama, Pak Sarman di gerbong berikutnya gitu. Tapi kan satu tujuan ya, yang namanya kereta itu mau ke Jawa, ke Cilacap satu tujuan. Cuman saya di gerbong pertama, Pak Sarman di gerbong kedua, gerbong berikutnya ini. Kalau ini satu gerbong gitu loh. Ah, pusing Pak Ari. Ya pokoknya begini deh. Setiap yang ada tanda alis gini panjang gitu aja. Ini panjangnya 2 sampai 5 harokat, 2 ketukan, 3 ketukan boleh, 4 ketukan boleh, 5 ketukan boleh. 2 sampai 5 harokat. Ya, atau 1 alif sampai 2 alif setengah.
Sedangkan ini harus 5 harokat, harus 5 ketukan. Ini tuh lihat alisnya tebel. Ini alisnya kan agak tipis. Ini tebel. Ini mad wajib kudu harus 5 harokat, nggak boleh kurang ya. Lebih dikit-dikit ya, nah apa-apalah ya, namanya juga belajar. Ini mad wajib muttasil. Panjangnya 5 harokat. Kalau ini tanda-tanda, pokoknya begini aja kalau Bapak Ibu baru belajar bingung Pak Ari, ini mad apa, ini mad apa. Pokoknya ada alisnya baca panjang aja. Ya udah wis ya 5 harokat nggak apa-apa. Karena ini kan 2 sampai 5, ini 5 ya udah samain aja gitu ya. Faja'alahu gusaan. Kalau dihentikan gusa, berhenti di sini mad iwad ya, 2 fathah dibaca 1 jika dihentikan. Hamzah ini gitu. Kalau hamzah nanti nggak ada alifnya. Kayak bina ya, binaan asalnya bina. Ini faja'alahu gusaan. Nah, an ini berlaku hukum tanwin. Tanwin ketemu hamzah atau alif hamzah ini jadi idhar. Faja'alahu gusaan ahwa. Jadi baca idhar itu seperti dihentak latihannya, tapi jangan dihentak. Faja'alahu gusaan ahwa, enggak. Faja'alahu gusaan ahwa. Latihan oke, enggak ada masalah ya. Untuk membedakan antara idhar dan idgham. Kalau idgham kan melebur, masuk ya. Melebur kayak apa? Minyak dengan minyak, air dengan air, melebur, melebur gitu ya. Tapi yang namanya idhar kayak air dengan minyak, walaupun nyatu tapi misah. Jangan ya, orang Islam jangan kayak gitu. Harus ya kal jasadil wahid, seperti badan yang satu, jangan pisah-pisah. Faja'alahu gusaan ahwa. Wahnya bad asli. Ya-nya ini ya pengganti alif ya. Tanda wakofnya ini al-waslu aula, disambung lebih utama. Sanu nggak ada hukum. Sanuk baru kolkolah sugro. Kenapa kolkolah sugro? Pelesetan cara mudah. Nih lihat. Ada apa nih? Ada sukronya. Ini kalau cetakan Indonesia, cetakan yang lain ini sukun tuh bulat ya. Ini kurang bulat ya. Tuh. Bulat ini dibilang. Bulat. Kenapa ada bulatnya? Kenapa? Kan ada sukronya. Jadi kolkolah sukro. Tapi jangan ditanya. Sanuk kolkolah apa Pak Sarman? Kolkolah sukro, jangan. Siapa yang ngajarin? Pak Ari. Waduh, sesat itu. Jangan. Ini mah untuk gampangnya ngingetnya. Kalau di atas merah, ini kan saya sering bilang beli Quran warna ini bagus ya. Saya nge-download di apa tuh di internet, kok beda warnanya? Iya, karena tiap cetakan itu biasanya beda-beda warna ya, beda pewarnaan. Yang Quran ini agak bagus nih, bagus sekali ya. Sanuk kolkolah sugro. Ri-nya ini tipis tarki. Kenapa? Karena barisnya dia di bawah. Jangan sanuk kolge, enggak boleh ya. Sanuk ri u. Kayak siapa namanya yang ngajarin? Ari Ramadan. Gitu. Di mana alamatnya? Di Cigombong, di Lido Cigombong, Sukabumi, perbatasan Bogor. Tapi saya KTP-nya KTP Bogor ya. Sekarang udah pindah ke Bogor KTP. Dulu Jakarta. Sanuk ri Ari. Ingat-ingat ya. Tipis, jangan dibaca tebal nih ya, kayak ari ri ya. Sanok ri uka, ini hamzah minjem rumah di iya tuh, minjem rumah. Ini bukan ini yang dinilainya, yang dibacanya ini hamzahnya. Sanok ri uka fala, ini matobi'i. Kenapa matobi? Baris fathah dengan alif tuh. Quran ini bagus loh, setiap yang hijau-hijau itu mad. Namanya beda-beda ya. Ini mad tabi'i. Ini mad tabi'i. Ini mad silah qasiro. Ini mad silah qasiro. Nanti kalau di alif nanti mad badal. Tapi tetap pokoknya yang hijau berarti nilainya 1 alif atau 2 ketukan. Itu bagus buku ini. Makanya kalau mau wakaf, mau apa, bagi-bagi, ini Quran paling bagus nih yang saya miliki. Bukan saya miliki ya. Punya orang ini, punya karya orang. Saya beli juga gitu dari Quran ini. Itu ini ya. Illa masya Allah. Illa madtobi'i ya. Jadi kan fala. Sanuqrika fala. Lanya madtobi. Ta. Ini nun mati ketemu sin. Nun mati ketemu sin. Banyak kemarin yang nanya, Pak Hari kan ada alifnya. Nggak dianggap nanti ya. Yang tanwin
tiba-tiba di tengahnya ada alif yang nggak dianggap gitu ya. Ini nun mati, nun sukun, nun mati. Ada yang bilang nun sukun, bodoh, sama aja. Nun sukun, nun sakinah, nun mati. Nun sukun, nun mati ketemu sin. Ini ikhfa, diwarnai dengan warna coklat. Fala tansa. Ini kan mad asli Pak Ari, sama dengan mad tobi panjangnya. Iya. Kenapa ada alisnya? Karena setelah mad asli ini ada hamzah nih. Kalau ini kan al-waslu aula disambung lebih utama. Kalau ini gabung dengan ini, tuh kayak mad asli ketemu hamzah. Satu rangkaian. Makanya ada tanda sambungnya ini. Berhenti boleh juga karena ada nomor ayat. Tapi ini namanya mad jaiz munfasil karena mad aslinya ketemu hamzah atau ketemu alif ini ya. Sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah. Harusnya gitu baca nyambung ya. Walaupun berhenti boleh, tapi nyambung lebih utama. Kan al-waslu aula disambung lebih utama. Fala tansa illa L-nya double aja. Lain dengan mim dan nun nanti yang guna. Di sini double, enggak boleh lebay. Sanuqri'uka fala tansa enggak boleh ya. Sanuqri'uka fala tansa illa biasa aja, L-nya double aja tanpa ditahan, tanpa dengung. Beda dengan nanti mim dan nun bertasdid guna ya. Illa matobi, matobi. Kenapa matobi? Karena baris patah dengan alif. Baris patah dengan alif. Sya juga matobi, baris patah dengan alif. Tapi ada alisnya. Ini yang panjang bukan alif ini, tapi shin ini tetap. Ini yang matobi berubah nama menjadi mad wajib mutasir. Karena matobi bertemu hamzah satu rangkaian, satu kalimat, satu gabungan. Illa masya Allah. Lafad Allahnya dibaca tebel. Kenapa tebel? Karena sebelum lafad Allah, bukan ini ya, ini nggak dianggap nih. Karena warnanya oranye tuh. Sebelum lafad Allah berbaris fathah. Jadi lafad Allah itu berbunyi tebel, tafkhim, ya taglid. Kalau sebelumnya berbaris fathah atau domah, baris di atas. Lafad Allah menjadi tipis kalau sebelumnya baris di bawah. Tipis itu tarqiq ya. Ini tanda wakofnya al-waqfu aula, dihentikan lebih utama. Ya udahlah. Sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah. Jadi berartinya di sini. Ini populer sering dipakai dalam sholat Jumat ya. Al-a'la dan hal ataka hadisul ghasyiyah ya al-ghasyiyah. Nah ini yang saya katakan tadi. Kalau ini illa tanpa ditahan, tanpa dengung, tanpa apa, pokoknya double aja. Kalau ini lain. Ini double iya karena tanda tasdid ini tanda pendouble, tanda dua. In double guna, dengung ke hidung dan ditahan. Itulah guna, memang huruf guna. In tajibul guna. Ada berapa hurufnya? Cuman 2, nun dan mim bertasdid. Kok nanti ada nun bertasdid lagi? Nanti ada lain cerita, itu ada idgham biguna. Kan idgham yang disertai dengung. Ya gitu ya nanti. Innahu hunya marsilah qasiro. Ya'lamu enggak ada hukum. Ya'lamul. Nah, kayak tadi lamnya dibaca. Ini alif lam qamariyah. Kenapa? Kenapa dibaca? Gampangnya karena ada tanda bacanya. Kita kan disuruh baca. Kenapa ada tanda bacanya? Sekarang setelah alif lam ini ketemu huruf qamariyah yaitu jim. Ya. Huruf qamariyah tadi kan 14 ya. Ibagi hajjaka wa khab aqimah. Innahu ya'lamul jahra, ronya tebal, tafkhim, wanya kosor pendek, wama manya matobi, yakhfa, fanya mad asli. Ya panjang ini alifnya alif ya pengganti alif itu ya. Wanu yassiruka, ada yang manjangin enggak ada hukum enggak ada, cuman ini sinnya double aja. Banyak orang yang baca wanu yassiruka, bukan wanu yas seperti dihentak. Seperti api nyambar minyak, nyambar bensin, seperti. Tapi jangan dihentak. Wanuyas siruka. Ini pemula yang kayak gini susah. Pak Ari, saya mah bisa. Bukan pemula gitu ya. Coba deh perhatikan. Pemula itu kalau baca ada tasdid nggak ditasdidin, yang nggak ada tasdid dibaca tasdid. Coba deh perhatikan ya. Nanti apalagi pemula yang terlambat. Tapi kan terlambat ya mendingan belajar. Lebih baik terlambat daripada tidak gitu ya. Terus belajar insyaallah bisa. Wa nuyassiruka lil yusra. Lil ini lamnya lam ta'rifnya ini idhar lil yusra, jangan lil
yusro. Nggak ada hukum, yusnya kosar, ronya tebel, tafkhim, ronya mad asli. Tanda wakofnya di sini al-waslu aula, disambung lebih utama. Fadzakir, nggak ada hukum. Fa-nya kosar, zalnya kosar, kapnya double. Fadzakir, kirnya tipis. Kenapa? Karena ronya sebelum ro mati ada baris di bawah. Fadzakir, jangan fadzakir, jangan. Fadzakir. Nah ini nun sukun ketemu nun. Idgham biguna. Ada berapa huruf idgham? Ada 6. Terkumpul dalam yarmaluna. Ya, idgham dibagi 2. Satu idgham biguna, idgham yang disertai dengan dengung, hurufnya 4. Nih, ya, nun, mim, waw. Ada lagi idgham bila guna. Ada berapa huruf idgham bila guna? 2, lam dan ro. Jadi 2 dan 4, 6. Itu idgham semuanya. Idgham bila guna, bi dengan la tidak. Gunah dengung. Tidak pakai dengung. Bi dengan gunah dengung. Itu ada yang disertai dengan gunah, ada yang disertai dengung, ada yang tidak. Ini idgham bi guna. Nun sukun, nun mati ketemu nun. Ditandai dengan tasdid. Sebetulnya kadang-kadang tasdid ini nggak ada. Nah, bisa baca? Ya bisa kalau udah tahu tajwidnya. Tapi di Cetakan Indonesia dibantu di sini. Karena itu tadi tidak semua orang ngerti tajwidnya, ngerti hukum ya guna idgham segala gitu. Dipermudah. Fadzakir inna fa'atil dzikra, ya. Ini kapnya hamas, dzikra, ronya mad asli. Saya nggak ada hukum, cuma jalan double aja. Saya double. Saya zakkaru. Di sini susah pemula nih, latih ya. Saya zakkaru. Walaupun pelan, kalau udah mulutnya bagus nggak salah. Di sini kadang-kadang saya zakaru bukan. Saya zakkaru. Latihannya seperti dihentak. Latihannya boleh lah. Saya zakkaru. Oke, nggak apa-apa latihan mah. Tapi udah bagus nggak boleh dihentak. Saya zakkaru mayyakhsha. Hukumnya ru tebel karena barisnya di atas. Saya zakkaru ronya tebel, tafkhim. Man nun mati ketemu ya idgham bi guna. Nun sukun nun mati ketemu ya ditandai dengan ada tasdid. Idgham bi guna. Mayyakhsha, ini mad asli, ini alif, ya-nya pengganti alif. Wa yatajannabuhal ashqa. Enggak ada hukum di sini. Kosar pendek, tanya pendek, jimnya pendek. Wa yatajan, baru ini guna. Tadi ya huruf guna ada 2, nun dan mim bertasdid. Dibacanya double karena tanda ini tanda pendobel sidah ini. Dengung ke hidung dan ditahan. Ada ditahannya. Wa yatajan, orang Sunda bilang genah macanya. Emang genahan. Wa yatajannabuhal tuh. Hanya matobi'i, benar matobi'i kan fathah dengan alif. Kok dibaca pendek pari? Karena ketemu sukun. Jadi jangan wa yatajannabuhal, nggak boleh. Wa yatajannabuhal, kenapa pendek? Karena matobi'nya ketemu sukun. Ya, matobi tidak panjang kalau ketemu sukun dan sidah atau tasdid. Wa yatajannabuhal ashqa, ini panjang. Mana alifnya ini? Ya maksur, ya pengganti alif, ya. Alladzi matobi'i, ya kasrah dengan ya mati. Alladzi yaslan, alif lamnya ini ya pengganti alif sama. Kenapa pendek? Yasla panjang kalau berhenti. Kenapa pendek? Karena ketemu sidah. Tadi kan saya katakan mad tabi'i tidak dibaca panjang kalau ketemu sukun dan tasdid. Ini ya. Alladzi yaslan gunna na, mad tabi'i karena fathah dengan alif. Na ro-nya tebel. Na ro alif lam dibaca, alif lam komariah karena ada tanda baca. Kenapa ada tanda baca? Kenapa alif lam komariah? Karena setelah alif lam ketemu huruf komariah itu qaf. Ya. Miliki bukunya nih kalau bisa, buku wajibnya ya. WA atau SMS sama saya deh. Jangan SMS lah ya. Kalau SMS saya nggak ada pulsanya, WA aja. Gitu, kalau WA kan udah satu paket gratis. Alladzi yaslan daral qub. Qalqalah sugro. Qalqalah sugro ya. Ada berapa huruf qalqalah? Ada 5. Apa? Baju di toko, ba, jim, dal, to, dan qaf. Kapan terjadinya qalqalah? Kalau mati, hurufnya mati atau dimatikan. Ya.
Kapan seseorang dipanggil almarhum atau almarhumah? Kalau mati atau dimatikan. Kalau sudah mati dikober di kuburan, itu qalqalah sugro tuh, udah almarhum almarhumah. Coba tunjuk yang almarhum almarhumah, itu di kuburan. Orang yang baru dibunuh, nah berarti qalqalah apa itu? Qalqalah kubro. Kalau yang dibunuh mati, ternyata hidup lagi, itu kan jadi nggak jadi qalqalahnya. Nanti ya kelihatan antara bedanya qalqalah kubro dan qalqalah sugro. Qalqalah sugro, qalqalah hurufnya sudah mati. Kalau qalqalah kubro, hurufnya masih hidup. Kayak qul huwallahu ahadun, ahad tuh. Kalau terjadi kalau dihentikan aja. Tapi nanti ada qalqalah sugro yang di ujung ayat jadi kubro juga. Ya, kayak lam yalid walam yulad itu. Alladzi yaslan naral kubra. Gunnah. Tadi kan nun ya. Wa yatajan ini gunnah. Gunnah tuh hurufnya cuma 2, tajibul gunnah, wajib gunnah, nun dan mim bertasdid. Dibacanya 3. Dibaca double, panjang 1 alif sampai 1 alif setengah, 2 sampai 3 harokat, dan gunnah dengung ke hidung. Alladzi yaslan naral kubra. Gunnah. Thumala matobi'i karena patah dengan alif, yamu matobi'i karena domah dengan waw mati. Ingat ya, huruf pemanjang itu ada alif, ada waw, ada iya. Kapan jadinya panjang? Kalau bertemu bersatu pasangan. Pasangan fathah alif, pasangan domah waw mati, pasangan iya kasroh mati, ya mati, pasangan kasroh ya mati. Nih ya. Jadi huruf pemanjang ada 3, ya, alif, waw, atau alif, waw, iya. Kapan terjadinya? Kalau pasangan. Kalau patah dengan wawu mati atau ya mati, bukan pasangan, itu huruf lin nanti ya. Tsumala yamutu fi matobi, ha matobi, kasroh dengan ya mati, ha fatah dengan alif, wala la matobi, patah dengan alif, yahya mad asli, ya-nya ini ya pengganti alif. Qad qalqalah sugro, ya, aflaha nun mati ketemu ta, itu ikhfa. Ada berapa huruf ikhfa ya? Ikhfa itu 15 ya. Itu ta, sa, dal, zal, zai, jim, sin, shin, shad, dad, ta, za, fa, koka. Mirip dengan samsiah. Kalau samsiah ta, sa, dal, zal, ro, zai, sin, shin, shad, dad, ta, za, lam, nun. Kalau ikhfa lain ta, sa, dal, zal, zai, jim, sin, shin, shad, dad, ta, za, fa, koka. Ada nazamnya ya. Sibdasana kam jandasan sud korsama zum taiba sirfitu kam tak zalima. Itu nazamnya lagunya ya dulu waktu di kampung. Sekarang saya di kampung lagi, balik lagi. Qad aflaha man tazakka, mad asli. Ya, mad asli, ianya pengganti alif. Tazakka, tanda wakofnya lam alif adamul wakof. Tidak boleh berhenti. Kok berhenti ada nomor ayat. Jadi kalau lebih bagus, qad sungguh berbahagia orang yang selalu mensucikan dirinya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Bagusnya begitu. Tapi diputus juga enggak apa-apa karena ini ada nomor ayat. Wa dzakara ini enggak ada hukum. Wa-nya qasar, dan-nya qasar. Qasar itu apa? Pendek. Ka-nya qasar, ro-nya baru tebal karena barisnya di atas. Wa dzakara. Kenapa? Kan ini ada alif wa dzakara, bener. Ini alifnya bukan alif pemanjang, ini ada ismun tadinya ya. Wa dzakaros, hamzahnya hamzah wasal, diwasalkan. Wa dzakaros tuh pendek ya. Wa dzakaros ma pendek, ro-nya tebal karena barisnya di atas, tebal tafkhim. Wa dzakaros ma rabbihi. Nah ini marsilah qasirah. Karena tanda berdirinya adanya di hadomir. Kalau tanda berdiri gini adanya selain di alif dan di hadomir, itu mad asli. Kayak ini mad asli. Kalau di alif nanti di awal mad badal. Kalau di hadomir ha gini, ha pengganti dia laki-laki, itu adalah marsilah qasirah. Wa dzakara asma rabbih fasalla, lanya mad asli. Ya-nya pengganti alif. Tanda wakafnya al-waqfu aula, dihentikan lebih utama. Bal, ini lam sukun, lam ini idhar karena lamnya ketemu ta. Lam ini idgham kalau lam matinya ketemu lam dan ro. Kalau lam mati ketemu selain lam dan ro, idhar. Jadi jangan lebay, jangan bal, jangan bal.
Kayak kul huwallahu ahad. Ada yang baca begitu. Qul huwal, enggak boleh. Kul idhar hukum lamati ya. Bal tu siru, gak ada hukum. Tuh ini hamzah ngontrak di waw. Wawnya nggak dianggap, yang dianggapnya hamzah. Bal tu. Ini yang kadang-kadang pemula bingung, ini dibacanya bal tua, bal tu apa? Wawnya nggak dianggap. Ya, nanti waw hamzah itu kadang-kadang numpang di waw, kadang-kadang numpang di alif, kadang-kadang numpang di iya, ya, syai'in kayak gitu. Bal tu siru matobi karena baris doma dengan waw mati. Bal tu sirunal, alif lamnya alif lam komariah, alif lam dibaca. Kenapa dibaca? Ada tanda baca nih, ada sukun. Kenapa ada sukun? Kenapa dibaca? Kenapa ada tanda baca? Karena setelah alif lam bertemu huruf komariah itu ha. Bal tu sirunal haya, ianya mad asli, wawnya nggak dianggap. Hayawa di lain ayat, di lain surat wawnya ada yang dibaca, di sini nggak dibaca, wawnya dianggap nggak ada. Kenapa? Ini ceritanya panjang, ini pelajaran grammar nahwu sorof ya. Bal tu'thirunal hayatad, alif lamnya alif lam samsiah ya. Dun ya, nun mati ketemu ya, nun mati ketemu ya. Ini idgham, bener kan? Huruf idgham kan 4. Yanmu ya, nun mim waw. Di sini kenapa nun mati ketemu ya nggak dibaca idgham? Ini pengecualian. Kalau nun mati ketemu ya atau waw satu kalimat, satu kata, satu gabungan, satu rangkaian, nun mati atau ya nun mati ketemu ya atau waw nggak dibaca idgham tapi dibaca idhar ya. Kin wa nun, nanti ada dunya di sini. Bal tu'thirunal hayatad dunya, jangan dunya, jangan dunya. Tanda wakofnya al waslu aula, dihentikan lebih utama. Wal alif lam komariah, alif lamnya dibaca, ada tanda baca. Kenapa ada tanda baca? Karena setelah alif lam bertemu huruf komariah itu hamzah atau alif ini. Wal a ini ada yang bilang badal, ada yang bilang sibhud badal ya. Wal akhiratu, ronya tebel, tafhim, tu-nya kosar, khay. Nah ini yang saya katakan, ini lin, karena bukan pasangan. Karena kalau yang panjang itu kalau kasroh dengan ya mati, nih kayak Ibrahihi, ini kasroh dengan ya mati, ini kasroh baris i. Ini baris patah dengan ya, bukan, ini diptong ya. Ini huruf lin ya, kayak saya mau ke pantai, ketemu Andi Lau, makan somai gitu. Rotinya roti lau, itu lin ya. Nanti jadi madlin, bisa jadi panjang ini. Kalau wal akhiratu khair, kalau dihentikan. Sama as-salatu khairum minan naum gitu. Kok ada yang nggak panjang bacanya? Enggak apa-apa kan, panjangnya 2 sampai ya, 2 sampai 3 ketukan ya, 2 sampai 5 ketukan boleh. Walal akhiratu khair, walal akhiratu khair, boleh nggak panjang juga. Walal akhiratu khairun, khairun ini tanwin ketemu waw, ini idgham biguna ya. Huruf idgham biguna kan 4. Yanmu ya, nun mim waw, ini waw tuh tanwin ya. Kapan jadi idgham biguna? Kalau tanwin atau nun sukun, nun mati ketemu huruf idgham biguna, ini biguna. Huruf bi dengan guna dengung, ada dengungnya. Wal akhiratu khairu wa ab, qalqalah sugro, qomad asli. Tanda wakofnya al waqfu aula, dihentikan lebih utama. In guna, ada berapa huruf guna? 2. Nun dan mim bertasdid, ada sidahnya. Kalau nggak ada sidahnya lain hukum, lain nama. Ini ada sidahnya. Innaha, bukan inna, enggak boleh. Yang ditahan annya. Kenapa yang inna? Itu ada di ayat lain. Inna a'tainakal kausar. Coba lihat ya, al kausar. Itu lain. Ada gunah, ada madnya. Di sini gunah doang, karena nggak ada madnya, nggak ada alifnya. Innaha, tekan di sini. Innaha, jangan innaha, bukan. Innaha, hanya mad asli. Hadza, zanya mad tabi'i karena patah dengan alif. Inna hadza lafi, asalnya kan ini mad tabi'i, karena ketemu alif lam samsiah jadi pendek. Inna hadza lafis, alif lam samsiah, alif lam tidak dibaca. Kenapa tidak dibaca? Nggak ada tanda baca. Kenapa nggak ada tanda baca? Karena setelah alif lam bertemu huruf samsiah itu shad. Inna hadza lafis suhufil, alif lam komariah, alif lam dibaca. Kenapa dibaca? Ada tanda baca. Kenapa ada tanda baca? Kenapa ada sukun? Karena setelah alif lam bertemu huruf komariah itu hamzah atau alif ini. Inna hadza lafis suhufil mad tabi'i la mad asli. Suhufi
Qalqalah sugro, ro tebel ro-nya, mad asli pula karena barisnya di atas. Suhufi Ibrahim matobi, maknya kosar, wamu matobi karena domah dengan wa umati, wa Musa. Suhufi Ibrahim wa Musa. Ada yang bilang alaihissalam. Kenapa enggak alaihi musallam, kan dua ini? Ya, suhuf Ibrahim. Suhuf itu nama lain kalau Nabi Muhammad kan Quran. Nabi Ibrahim, Nabi Musa suhuf, ya, lembaran-lembaran. Inna hadza lafi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Itu tajwidnya, ya. Boleh request lagi. Oh, Pak Aris pakai surat yang lain, surat ini, surat itu boleh. Ya. Tajwid. Ternyata belajar tajwid gampang kalau ditunjukin, kalau seperti ini. Tapi tetap Pak Aris ke otak mah susah. Ya kan semuanya juga proses, ya. Proses. Semuanya juga ada prosesnya. Tapi kalau sering jangan lihat YouTube tuh, jangan lihat maksiat, lihat dosanya aja, ya. Jangan lihat dosa, lihat ngaji seperti ini diulang-ulang gitu. Kan kuotanya gimana? Ya di download lah, ya. Itu tadi, tolong dibantu, di-share, dibagi ke yang lain. Siapa tahu nanti saya punya uang dari YouTube bisa bangun rumah yatim. Pak Ari, saya mau bantu, boleh, ya. Hamba-hamba Allah ini saya doain juga, minta doanya, doa P2. Mudah-mudahan rumah yatim yang ada di Jakarta bisa dipindahkan ke Cigombong, ke Bogor, ke sini, ya. Sana juga pindahin ke sini. Mudah-mudahan doakan Pak Abdul Hakim bermurah hati. Karena itu rumah yatim itu kan dulu di Jakarta tuh dibeli oleh satu uang jamaah, ya, belinya tuh 500 juta dulu tuh rumah yatim tuh. 2,5 dari uang jamaah, sumbangan 250 lagi dari beliau, dari Pak Abdul Hakim. Nah itu rumah yatimnya sekarang karena satu dan lain hal dioper alih sama pengurus yang lain. Gitu. Saya dengan legowo, ya udahlah saya ke kampung aja. Tapi mudah-mudahan nanti Pak Abdul Hakim bermurah hati, doain sama semuanya, ya, doain. Semoga beliau bermurah hati. Rumah itu mau dijual bukan untuk apa-apa, dibeliin lagi. Itu kan setengahnya uang dia, setengah uang jamaah, ya setengahnya ambil sama dia lagi, ya. Dulu beli 500, mungkin sekarang bisa 2 eman, mungkin bisa. Ya mudah-mudahan doain aja lah, ya. Gitu, ada bantu doa dengan doa, bisa membagikan kepada yang lain. Bantu Pak Hari kalau nggak di share ke yang lain, kan yang lain yang nggak ngerti, yang nggak paham bisa jadi pintar. Betul, bisa jadi. Saya juga kalau banyak yang nonton kan YouTube-nya lumayan gitu, ya. Bisa beli tanah di sini. Masya Allah, ya, beli tanah nggak terlalu mahal di sini, mungkin bisa ada 100-200 per meter. Kalau di pedalaman mah, ya. Kalau di luar, di pinggir jalan udah 1 jutaan gitu. Doain lah, ya. Doain, mudah-mudahan insya Allah. Kenapa begitu semangat saya dengan ini, gara-gara Pak Lofster nih, ya. Pak Ari minta diajarin dong lewat YouTube. Nah, gara-gara beliau nih, ya wasilahnya saya semangat lagi ngajarin. Dari sini saya ingin mengajarkan, ternyata banyak, alhamdulillah, banyak orang yang tertolong dengan pelajaran seperti ini. Gitu. Coba bayangkan kalau kita harus datang ke guru, malu, Pak ajarin tajwid dong. Nggak sempet. Pak ikut belajar, kitanya kan sibuk. Tapi kalau sekarang dengan buka internet, Allahu Akbar, ya, buka YouTube di kapan aja sambil bekerja, sambil santai bisa. Doainlah makanya, ya. Doain, bantu doa, ada rezeki bantu rezeki. Nggak ada juga bantu di share ke yang lain. Siapa tahu YouTube saya banyak, dapat uangnya lumayan begitu. Buat apa? Buat, ya, kita ingin membangun rumah yatim, rumah tahfidz. Jadi ibu dan bapak yang ingin silaturahmi ke sini, saya nggak kesulitan penginapan, karena ada penginapan plus pesantren seminggu di sini atau 2 hari di sini, bisa baca Quran. Saya mau tiap hari Minggu ke Pak Ari, boleh, karena ada tempatnya. Kalau sekarang mau tidur di mana gitu, ya, tempat tidurnya, karena ruangannya terbatas. Insya Allah doakan. Ada saran, ada kritik, silahkan. Ada mau bantu saya, nanti nomor rekeningnya silahkan aja ke 0812 828 7881 0812 828 7881. Nomor handphone saya banyak kok, ya, di YouTube juga ada. Saya optimis, ya, apa yang saya kerjakan ini udah jam 1:30 malam, ya. Ini masih di luar sih, suara mobil masih gerung-gerung karena pinggir jalan itu tadi.
memang belum layak ya ruang rekamnya ini di meja makan, di bawahnya ada kipas angin, suara berletak-letak gitu ya. Tapi tidak apa-apalah, mudah-mudahan apapun yang saya perbuat ini adalah bisa bermanfaat untuk ibu dan bapak semuanya, untuk adik-adik juga yang kemarin juga ada di sekolah. Alhamdulillah Pak Hari ketolong, saya bisa jadi ngerti tajwid. Alhamdulillah ya, dengan ilmu saya sedikit bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Doakan biar saya tetap istiqomah mau membuat ini semuanya. Dan ibu dan bapak juga harus SMS ya. SMS mah boleh tapi jangan minta jawaban ya. Dari WA mungkin saya dijawab ya. Tuh Pak Hari tolong dong ini, tolong ini. Insya Allah saya bikin. Jadi saya semangat lagi ya. Terima kasih untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.